Ajarin jadi MC di acara pernikahan muda-mudi dong kak. Satu hari ada 2 pertanyaan yang langsung aku dapatkan tentang MC. Di video kali ini mari kita membahas tentang MC. Bagaimana sih cara menjadi seorang MC? Mungkin kalau kita searching di Google bagaimana jadi seorang MC, maka yang keluar adalah persiapkan diri dengan matang, kenali audiens, lakukan interaksi dengan audiens, sampaikan tujuan kamu berdiri di depan, perkenalkan diri kamu siapa, dan kasih aura positif, kasih kesan yang baik. Mungkin kalau kita cari di internet, seperti inilah yang keluar dan seperti inilah yang terjadi. Namun di video kali ini mari kita latihan bagaimana jadi seorang MC. Latihan kita nggak banyak-banyak di video kali ini, pelan-pelan tapi pasti. Buat kamu yang akan MC, kamu harus tonton video ini dan nanti bakal ada lanjutan video kedua. Aku nggak mau berbicara banyak apa yang harus kamu lakukan untuk menjadi seorang MC, karena sebenarnya percuma kalau aku ngomong panjang tapi kamu juga nggak latihan dan akhirnya kamu juga males karena terlalu banyak kata-kata. Jadi kita langsung prakteknya aja deh. Kita langsung praktek bagaimana jadi seorang MC kak. Mulai dari awal kak, karena aku nih tidak ada persiapan sama sekali dan aku belum pernah kak untuk melakukan itu. Jadi bagaimana ya kak? Mari kita belajar di sini dan latihan sama-sama persiapan menjadi MC. Sebelum masuk ke videonya, like dulu video ini, komen, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kamu. Jangan lupa juga follow Instagram aku Jihan Isra. Kita sharing dan curhat di sana. Oke, untuk pertama kali membahas tentang MC, di sini aku akan sampaikan terlebih dahulu sebenarnya MC ini apa sih? Biar nanti kita mudah belajarnya. MC ini singkatan ya. Kalau panjangnya itu Master of Ceremony. Terbagi menjadi 2 kata. Master of Ceremony, dipisahkan oleh kata of. Nah, master itu apa? Master itu adalah orang yang menguasai, orang yang memimpin. Gitu aja deh, orang yang memimpin, orang yang menguasai, orang yang mengambil andil, orang yang memiliki peranan yang penting. Itulah master. Orang nomor satunya, master chef. Nah, orang yang nomor satunya yang bisa masak, seperti itu. Simpelnya gitu aja deh. Dan seremoni. Seremoni ini apa? Seremoni ini artinya adalah upacara, acara. Jadi kalau kita satukan, Master of Ceremony ini adalah orang yang menguasai atau orang yang nomor 1 dalam sebuah acara. Sampai sini ngerti? Sampai sini paham? Jadi Master of Ceremony adalah orang yang nomor 1 yang ada di acara tersebut. Sebelum kita menjadi MC, Master of Ceremony, kita harus paham betul MC itu apa, MC itu siapa, MC itu bagaimana, kenapa bisa dibilang MC, kenapa MC itu apa, pokoknya kita harus tahu lah MC itu. Nah, setelah kita tahu MC itu apa dan MC itu siapa, barulah kita bisa belajar bagaimana jadi MC yang baik, bagaimana jadi MC yang benar, dan bagaimana cara menjadi MC. Nah, acara ini banyak ya, ada acara perpisahan, pesta, seminar, ataupun hari besar Islam seperti maulid, upacara. Nah, ini contoh-contoh dari acara. Jadi acara itu banyak. MC itu orang yang nomor 1 dalam acara tersebut, atau orang yang menguasai acara tersebut. Itulah MC. Nah, mari kita membahas peranan jadi seorang MC. Nah, biasanya MC itu harus megang mic. Jadi orang yang megang mic ini adalah orang yang tahu dalam acara tersebut. Orang yang tahu kenapa dia berdiri di depan, apa yang akan disampaikannya, apa yang akan dikatakannya, apa yang akan dibahasnya, dan orang yang tahu acara itu acara apa. Orang yang tahu semuanya tentang acara itu. Nah, artinya kita MC yang berdiri di depan, kita tidak sembarangan hanya memegang mic dan berdiri di depan dengan PD-nya dan tanpa ada kita tahu harus ngapain. MC nggak sembarangan. Jadi kita harus ngapain dong kak? Jadi peran dari seorang MC di sini adalah memandu acara. Karena dialah yang menguasai acara, jadi dia yang memandu acara tersebut. Dia yang melancarkan acara tersebut mulai dari awal sampai acara selesai. Dia yang membuka, dia juga yang menutup, dia yang melangsungkan acara tersebut sehingga acara tersebut dapat sukses. Jadi kesuksesan acara tersebut di tangan MC sebenarnya. Nah, yang harus kamu tahu, ketika seorang MC membuka dan menutup acara, itu tidak hanya sebatas membuka dan menutup. Gak sesimpel itu deh. Ada beberapa jam acara dimulai, misalnya dari jam 12 sampai jam 5 sore. Bagaimana seorang MC bisa memandu acara tersebut mulai dari awal sampai akhir, itu audiensnya tetap bertahan di acara itu. Karena jadi MC ini sebenarnya nggak mudah. Nggak semua MC bisa melakukan hal seperti itu. Nggak semua MC bisa membuat audiensnya bertahan ataupun bertambah. Karena sebenarnya audiens itu mudah bosan dan mudah suntuk. Jadi bagaimana cara MC bisa mempertahankan audiensnya mulai dari acara dibuka sampai acara selesai. Acara jadi MC pernikahan aja deh gitu. Kalau kita MC-nya tidak seru, tidak menarik, tidak bisa memandu acara dengan baik, maka audiensnya akan berkurang, tidak akan bertahan dan bahkan bertambah. Tidak akan. Kenapa? Karena bosen sebenarnya di acara itu deh. Jadi kalau kita jadi MC ngebosenin juga, mending kita nggak usah jadi MC deh. Jadi MC itu harus asik, jadi MC itu harus menarik, jadi MC itu harus bisa menguasai situasi dan kondisi serta keadaan yang terjadi. Itulah yang harus kamu tahu jadi MC sebenarnya. Sebenarnya nggak mudah, walaupun cuma 2 huruf M dan C, tapi sebenarnya nggak mudah. Tidak semula menuliskan 2 huruf.
Tidak semudah itu MC. Sulit deh kalau kita nggak paham, kalau kita nggak tahu. Tapi ketika kita tahu aja dan kita mau belajar aja, maka itu semua akan jadi gampang kok. Kalau bisa kita gampangin, kenapa enggak gitu kan? Nah, bagaimana kita bisa membuat audiens jadi antusias mulai dari acara dibuka sampai selesai? Bagaimana cara kita menyalurkan semangat kepada mereka dan bagaimana cara kita menyemangati mereka? Atau bagaimana cara kita mengobarkan semangat dalam acara tersebut? Atau bagaimana agar audiens itu semangatnya bisa keluar gitu? Nah, seperti itu jadi MC. Aduh, ribet banget sih Kak kata-katanya. Ya, artinya semangat. Bagaimana caranya agar kita bisa membuat audiens kita semangat atau antusias? Bagaimana? Ada caranya, ada tekniknya, ada ilmu yang harus kita pelajari. Jadi nggak mudah ya. Kamu harus tahu dulu apa itu MC dan peranan penting MC, tujuan nge-MC. Kamu harus tahu dan paham betul MC itu apa, baru kita masuk latihan menjadi MC. Tenang aja, video kali ini nggak bakal sia-sia karena aku juga bakal nunjukin caranya sama kamu. Tapi kita pelan-pelan belajar. Kamu juga jangan bosen dong belajar, karena kalau kamunya aja udah bosen gitu, ya kamu nggak bakal bisa gitu. Kamu nggak bakal bisa jadi apa yang kamu mau. Intinya kamu jangan bosen aja. Ya kamu liatin aja wajah aku ini biar kamu nggak bosen. Liatin aja wajah aku ini biar kamu nggak bosen. Apaan sih itu ya? Apaan sih lu Kak? Oke. Kamu pernah lihat kan di MC pernikahan misalnya, atau MC di sekolah kita aja deh, pasti bawa yang namanya catatan. Nah, catatan MC itu ada aturan-aturan urutan yang harus kita sampaikan. Acara kita apa, narasumbernya siapa, jamnya berapa, deadline-nya berapa, itu harus kita sampaikan. Ya, seorang MC memegang yang namanya catatan. Namun yang harus kamu tahu, MC tidak semata-mata membuka dan menutup acara aja deh. Ketika dalam acara tersebut, ketika kita sedang nge-MC, misalnya ada gangguan atau hal-hal yang terjadi tanpa kita sadari, misalnya tiba-tiba mati lampu, mikrofon kita mati gitu ya. Nah, bagaimana cara seorang MC bisa bertahan pada acara tersebut saat mikrofonnya mati atau mikrofonnya mati? Bagaimana cara dia bertahan sebagai seorang MC? Ini harus dipelajari. Ketika ada gangguan yang terjadi di tengah-tengah, mikrofonnya mati lampu misalnya, atau tiba-tiba aja ada keributan yang terjadi di tengah-tengah dia sedang membuka acara, ada saja hal-hal seperti itu. Nah, yang bertanggung jawab pada acara itu apa? MC dekku. Kamu yang menjadi MC yang bertanggung jawab. Ika, kayaknya ribet banget deh Kak jadi MC Kak, menakutkan, menegangkan. Enggak deh, aku bukan menakut-nakuti, tapi aku menyampaikan dengan tujuan supaya nanti ketika kamu MC, kamu tahu nih kendala-kendala yang terjadi, sehingga kamu sudah ada persiapan ke sana. Nah, nanti kita bakal masuk ke langkah atau actionnya, apa yang harus kita lakukan pertama kali untuk belajar itu. Tapi kamu harus tahu dulu hal-hal yang kecil ini, hal-hal yang dasar ini, hal-hal yang gak akan ada orang yang nyampein dekku. Yang gak tahu ya kalau di video lain, karena aku belum ada nemu orang yang menyampaikan keluh kesah ataupun hal-hal yang terjadi di belakang ketika mereka sedang melangsungkan acaranya, sedang nge-MC. Ini hal-hal yang terjadi, ada aja gangguan itu dekku. Kesalahan-kesalahan teknis ini bakal ada dan bakal kamu alamin, bakal kamu rasain ketika kamu menjadi seorang MC. Jadi sampai sini paham ya? Seorang MC harus bisa mengendalikan semuanya, karena dialah yang bertanggung jawab di acara tersebut. Dan yang terpenting seorang MC tujuannya adalah melancarkan acara dan menyenangkan audiens, supaya audiens tetap bertahan. Nah, udah cukup panjang juga aku membahas mengenai apa itu MC dan peranan penting dari MC dan hal-hal yang harus kamu tahu yang terjadi, walaupun tidak enak disampaikan ya, itu tadi harus kamu tahu tuh. Gangguan-gangguannya atau kesalahan teknis yang akan terjadi kamu harus tahu. Bukan untuk menakut-nakuti kamu, tidak. Nah, selanjutnya yang akan aku sampaikan adalah mari kita latihan dekku. Siapin kopi, susu, teh untuk latihan kali ini. Latihan yang pertama, mari kita belajar persiapan diri. Nah, kesiapan diri. Bagaimana mempersiapkan diri untuk menjadi seorang MC? Ini video pertama yang harus kamu tonton sampai selesai supaya enak untuk belajarnya atau untuk masuk ke latihan kedua. Latihan pertama adalah persiapan diri. Nah, persiapan diri seperti apa yang harus kita lakukan Kak untuk menjadi seorang MC? Like dulu videonya. Oke, persiapan apa yang harus kita lakukan pertama kali Kak? Persiapan pertama kali, kita sebagai seorang MC, kita harus tahu dulu acara kita itu berbentuk apa, tema acara kita itu apa. Kita harus tahu dan paham betul. Artinya adalah eksplorasi. Lakukanlah eksplorasi pertama kali sebelum kamu nge-MC. Pertama adalah ketahui tema dari acara kamu. Kalau kamu nggak tahu, tanya atau telepon sama orang yang ngabarin kamu atau kontak kamu untuk menjadi MC di sana. Atau kamu bisa datengin langsung ke orangnya, atau datengin langsung ke acaranya. Datangin langsung. Supaya apa? Supaya kamu tahu. Biar apa? Biar kamu tahu. Biasanya dekku ketika kita nge-MC atau kita dikontak oleh orang yang akan nge-MC, biasanya itu ada briefingnya. Ya tergantung sama kamu ini jadi MC apa. Acara pernikahan misalnya ya, temanya udah dapet nih pernikahan. Nah,
acaranya itu dihadiri oleh siapa aja, tamu-tamunya ada berapa orang. Kamu harus tahu dan paham betul tentang pandangan itu, biar kamu tahu keadaan yang terjadi seperti apa. Tema acara, siapa yang menyelenggarain, agenda acaranya seperti apa, mulai sampai selesainya jam berapa. Terus audiens-audiens yang ada di acara tersebut, apakah hanya keluarga aja atau hanya teman-temannya aja yang diundang. Jadi kamu harus kuasain itu, kamu harus eksplorasi tentang acara itu. Nah, itu kalau kamu briefing diri sendiri. Tapi ketika kamu acara pernikahan di hotel atau gedung misalnya, kamu bisa briefing dengan IO-nya, Event Organizer. So Inggris banget sih Luka. Ya emang itu panjangannya, Event Organizer. Sila, Inggris banget itu. Event Organizer. Ya sambil belajar-belajar bahasa Inggris lah ya. Nah, IO, kalau kamu jadi MC di pernikahan di gedung atau di hotel itu ada IO-nya, Event Organizer. Jadi kamu bisa briefing sama mereka di sana. Ya itu tadi yang kamu cari, temanya apa, audiensnya siapa, agendanya apa, mulai dari jam berapa, selesai jam berapa. Kamu harus tahu ya, kenali semuanya di sana sebelum kamu mulai nge-MC. Jadi hal-hal ini tuh kamu eksplorasi biar apa? Biar jadi pandangan kamu loh, dan kamu bisa mengatasi hal-hal yang terjadi ketika ada gangguan juga ketika kamu nge-MC. Terus ada pertanyaan gini, Kak, kenapa Kak harus seperti itu? Kak harus dieksplorasi dulu, Kak harus kita cari tahu dulu, Kak. Jadi walaupun kita nge-MC di hari Minggu, kita harus cari tahu di hari sebelumnya ya, Kak? Iya, kamu harus cari tahu dulu. Tujuannya apa? Ya ini kalau kamu ingin benar-benar nge-MC supaya meminimalisir kesalahan-kesalahan yang akan terjadi. Karena nggak mungkin dong kamu nge-MC, kamu yang memandu acara, kamu memimpin acara, tapi kamu nggak pahami, tapi kamu nggak menguasai acara tersebut. Kamu nggak tahu jumlahnya berapa orang, kamu nggak tahu dihadiri oleh siapa aja, nggak kenal sama audiensnya, nggak kenal nama nggak masalah, tapi yang penting kamu tahulah setidaknya ini yang hadir siapa, apakah temennya aja, apakah keluarganya aja, apakah cuman orang-orang tertentu aja, kamu harus tahu lah. Dan tujuan kamu briefing juga agar kamu mengenali nama dan orang-orang di sana. Walaupun kamu nggak nemu nih siapa yang nikah, nggak nemu orangnya, tapi nggak mungkin nggak nemu lah ya. Misalnya aja kita jadi MC baru gitu ya, MC yang emang kita nggak kenal sama siapa yang nikah gitu, sama bapaknya yang nikah, saksi-saksi yang nikah, tapi kan kita harus kenal namanya, kita harus tahu namanya, dan nama-nama mereka ini harus kita sebutkan. Jadi jangan sampai ketika kita menyebutkan nama mereka kita salah sebut. Jangan sampai kamu MC, kalau kamu salah dalam penyebutan nama itu bisa berakibat fatal banget. Makanya pelajari sebelumnya, tahu yang nikah itu siapa, namanya siapa. Nah, mengenai pernikahan ini ya, ada kesalahan sebenarnya ya. Ketika Ciaku pesta di hotel, itu kan ada IO-nya ya. IO-nya salah meletakkan inisial nama, Yunda dan Meidi, seharusnya YM. Ini enggak YM, pokoknya enggak YM, Y-nya itu salah, D, huruf D itu kalau nggak salah, DM. Jadi pertama kali yang komplain adalah aku, karena aku lihat nih nggak becus banget sih, padahal IO, Event Organizer. Bukan menyalahkan IO siapapun, aku nggak menyebutkan nama IO-nya karena juga aku nggak tahu. Tapi dari sini aku mengetahui bahwasanya bukan MC aja yang perlu persiapan sebenarnya. Kamu jadi IO-nya juga harus ya. Tapi kita lebih berperan penting pada MC-nya. IO itu nggak penting lah kita ceritain. Aku juga nggak paham betul mengenai IO itu. Tapi itu dia tadi. Artinya apa? IO aja harus ada persiapannya. Nulis inisial aja salah, itu bisa berakibat fatal. Apalagi MC yang menyebutkan nama. Itu loh maksud aku. Jadi kamu jangan sampai menyebutkan nama, gelar, salah. Apalagi saat kamu lupa untuk menyebutkan siapa orang yang harus kamu sebutkan. Bisa berakibat fatal banget kamu jadi MC, jangan seperti itu. Nah inilah yang terjadi ketika kamu briefing, eksplorasi acara kamu. Ini meminimalisir kesalahan-kesalahan yang akan terjadi. Ini sebenarnya penting banget. Dan yang harus kamu tahu nih dekku, bahwasanya kita ketika jadi MC, kita tidak semata-mata menjalankan atau melancarkan acara seperti itu, tidak. Karena ketika kita menjadi MC nanti, ketika ada hal-hal seperti yang aku sampaikan tadi ya, ketika misalnya mati lampu tadi, atau ketika kita membuka acara tiba-tiba ada yang ribut atau berkelahi di tengah-tengah kita membuka acara. Nah kita sebagai seorang MC harus tahu mengendalikan hal itu. Dan selanjutnya nih ya yang akan aku sampaikan adalah, kamu tahu nggak improvisasi? Improvisasi itu penting loh. Improvisasi itu apa? Hal-hal yang tidak kita persiapkan sama sekali, tapi itu bakal terjadi dan kita lakukan. Itu ada. Nah improvisasi itu kalau kita searching ya artinya seperti ini. Improvisasi adalah pembuatan atau penciptaan sesuatu tanpa persiapan. Nah bener banget, tanpa persiapan, atau kita kenal dengan spontanitas, sesuatu yang akan ada tanpa adanya persiapan. Nah kita harus bisa melakukan ini. Jadi MC itu harus bisa berimprovisasi. Misalnya tiba-tiba aja tamu undangannya membludak, nggak ada tempat. Nah bagaimana sih cara kita mempersilahkan tamu-tamu yang tidak bisa masuk tersebut? Bagaimana cara kita menyampaikan kata-katanya, memberikan kalimatnya, mengarahkannya? Itu harus tahu kamu. Misalnya tiba-tiba di sebuah gedung nih, kamu lagi ngisi ya, kamu lagi berbicara, kamu lagi menjalankan tugas kamu
kamu sebagai seorang MC. Tiba-tiba banyak yang datang gitu, penuh ruangannya. Nah, bagaimana kamu bisa menyampaikan sesuatu yang tidak kamu persiapkan? Itu dia, improvisasi. Spontan kamu ngomong. Dan yang harus kamu tahu ya, pernikahan ini itu kan tidak formal, semata-mata tuh tidak formal, semi formal. Jadi bener harus banyak improvisasi. Misalnya di pernikahan nanti ada lempar bunga. Nah, bagaimana sih kata-kata yang kamu lontarkan pada audiens kamu? Bagaimana cara kamu memberikan arahan kepada mereka bahwasanya akan ada pelemparan bunga? Nah, bagaimana cara kamu menginformasikan sama mereka? Nah, itu bakal ada sesuatu yang tidak kamu persiapkan di awal. Atau misalnya tiba-tiba pengantin prianya terlambat datang, tapi kamu udah harus membuka acara. Bagaimana cara kamu mengatakan bahwasanya pengantin prianya masih dalam perjalanan? Nah, ini dia hal-hal yang spontan tadi, hal-hal yang harus kamu sampaikan padahal tidak ada persiapan. Atau misalnya biasanya sih ya yang telat itu bukan mempelainya tapi tuan kadinya. Nah, ketika tuan kadi telat, bagaimana sih kamu menginformasikan kepada audiens kamu kalau tuan kadinya masih dalam perjalanan? Itu kamu harus paham betul dan tahu betul. Improvisasi ini harus ada. Jadi MC apapun kamu, MC ulang tahun kah, pernikahan kah, MC seminar kah, MC apapun itu, di acara apapun itu, ya, harus bisa improvisasi. Tadi ada juga yang mengatakan dia akan menjadi MC di acara apa, sekecamatan ya dekku. Sekecamatan itu acara, jadi MC di acara sekecamatan tapi kurang pede orangnya. Kalau kurang pede kamu bisa tonton video aku bagaimana cara menjadi pede ya. Kamu bisa tonton, itu video-video sederhana lah yang bisa membantu perkembangan diri kamu. Nah, bagaimana cara menjadi MC sekecamatan? Sekecamatan ini formal ya, biasa kita bertemu dengan orang-orang camat. Tapi itu di awal aja, di awal. Ketika sudah memasuki istirahat di akhir, ya itu adalah acara hiburan. Biasanya seperti itu jadi MC. Ya, kamu nggak formal-formal banget kok, di awal aja ketika kamu mempersilahkan narasumber atau menyampaikan siapa narasumber kamu gitu ya, menyampaikan kata sambutan, mempersilahkan yang memberikan kata sambutan. Nah, itu dia di bagian awalnya tuh. Biasanya kecamatan seperti itu ya, formalnya di awal aja, selebihnya ya kamu boleh informal kok. Oke, sampai sini paham ya? Nah, ini yang harus kamu ketahui dulu. Kak, coba dong tolong ulangin tadi. Kalau ulangin kan nggak mungkin ya, tapi inti dan poin besarnya untuk menjadi seorang MC, pelatihan pertama atau latihan pertama kita di video ini adalah kita harus persiapan. Lakukan persiapan diri kita untuk meminimalisir kesalahan yang terjadi, seperti mengeksplorasi acara tersebut. Temanya apa, agendanya apa, mulai jam berapa, audiensnya siapa, dan orang-orang atau nama serta gelar nama orang itu harus tahu dan paham betul. Ya, harus tahu dan paham betul. Itu, kenali audiens kamu. Ini nggak sebatas pada kata-kata dan omongan sebenarnya, Dek. Susah, Dek, praktiknya susah. Jadi MC itu nggak mudah. Susah banget. Pertama kali jadi MC gila, ini susah banget. Tapi ini bukan untuk menakut-nakuti kamu. Susah kalau kamu nggak paham apa-apa. Sekarang kan kamu udah tahu kan? Udah tahu dari aku. Jadi pelajarilah. Ketika kamu pelajari aja dikit, ini bisa membantu kamu dan memperlancar kamu ketika kamu nge-MC. Pelan-pelan kita belajar. Untuk kedua nanti kita lanjutkan di video selanjutnya karena ini terlalu panjang dan aku juga orangnya nggak mau terlalu banyak kasih ini kamu harus ini. Enggak, yang pertama persiapkan diri kamu aja, eksplorasi diri kamu, kenali diri kamu, kenali acaranya. Oke? Ya dicari tahu lah, kan kamu mau jadi MC, cari tahu lah apa yang aku sampaikan ini. Nanti aku lanjutkan video keduanya, kita harus apa setelah kita mempersiapkan diri. Oke? Persiapan diri dengan matang ini sangat penting untuk meminimalisir hal yang terjadi. Nah, beginilah cara menjadi MC, latihan pertama yang harus kamu ketahui. Kalau kamu rasa video ini bermanfaat, jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kamu atau ke orang yang kamu rasa penting harus tahu hal ini. Kamu yang ingin berteman sama aku, jangan lupa follow Instagram aku, Jihan Isra. Kita jumpa lagi di video pelatihan kedua, video selanjutnya. Jangan lupa klik notifikasi channel ini. Kalau gitu, aku Jihan, mohon undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay healthy, always positive. Bye-bye.